Yang saya sampaikan ini sebagai satu peringatan saudara buat umat tebusan Tuhan yang sudah sangat dikasihi oleh Tuhan, sampai Tuhan itu menyerahkan nyawanya, mencucurkan darahnya buat kita semua. Begitu besar kasihnya supaya kita tidak berdosa. Kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus dan kita terus terpelihara di dalam kekudusan. Jangan berdosa. Kalaupun berdosa, toh sampai berdosa ada jalan keluarnya, gitu ya. Saya sebetulnya nggak suka bawa firman ini. Semestinya saya kepengen yang indah-indah, tentang berkat, tentang apalagi, tentang yang tentang surga, tentang yang enak-enak. Pokoknya saya kepengennya yang itu. Sudah lama saya dijadwalkan untuk bawa firman Tuhan. Saya Pak Gideon itu, Pastor Gideon suruh milih tanggal berapa tante, ini atau ini. Saya ambil yang paling ujung tanggal 30. Saya belum mendapatkan apa yang harus saya sampaikan. Seminggu yang lalu tiba-tiba Tuhan berikan ini. Saya tidak kepengen nyampaikan saudara, tentang lintah dosa yang tidak pernah puas. Saya lihat gambar lintah di Google, ya, menjijikkan. Kalau saya lihat gambarnya saya bergidik gini. Saya cuma melirik aja. Tapi bolak-balik saya ingin pindah ke lain, balik lagi ke sini, pindah ke lain, balik lagi ke sini, gitu. Ya sudah, saya teruskan. Dan juga maksudnya begini saudara, kalau tertulis dalam Alkitab itu berarti ada maksud Tuhan buat kita semua. Jadi bukan cuma sekedar ya taruh aja di situ lintah, enggak. Tapi ada maksud Tuhan buat kita semua, ya. Semua segi hidup harus kita telusuri. Dalam Alkitab semua segi itu harus kita selidiki dan kita ketahui kebenaran itu apa. Kalau Alkitab menulis, saya juga akan berbicara tentang ini. Kita harus tahu yang baik dan yang jahat, yang suci dan yang dosa mana, surga dan neraka. Kita harus tahu semua. Kristus dan antikristus juga kita harus tahu. Semua kita harus tahu, ya. Seperti berkali-kali Om Daniel menyaksikan tentang mama saya. Dia baca, baru bertobat ini, belum dibaptis. Saya minta, mama mau baca Alkitab? Mau. Saya beri Alkitab mimbar dan dia baca mulai kitab Kejadian. Dia baca lalu sampai di kisahnya Lut. Mama tidak mau lagi membaca. Saya tanya, kenapa Ma? Iya, kok ini namanya kitab suci, tapi isinya kok anak berzinah dengan orang tuanya, gitu. Kan itu Lut berzinah sama dua anaknya. Kan ini kitab suci tapi isinya kok perzinahan, gitu. Lalu saya bingung saudara ya, menjawabnya apa. Saya katakan begini, saya tanya Tuhan mau jawab apa. Saya jawab bahwa Alkitab itu isinya murni mah, bukan cuma yang baik yang ditulis di sini, tapi juga yang jelek ditulis, disertai dengan akibat-akibatnya apa. Itu Lut itu menjadi keturunannya menjadi bangsa Moab dan bangsa Amon yang ditolak oleh Tuhan, tidak boleh masuk bait Allah, gitu. Jadi murni isinya. Begitu juga tentang lintah dosa ini saudara ya. Kita boleh lihat gambarnya yang jijik ya, nggak usah dilihat cerup gitu terus sudah ya. Loh itu iya
Lalu satunya lagi. Nah itu saudara, saya nggak kepingin lihat dah. Iya, kita baca ayatnya, Amsal 30 ayat 15. Judulnya lintah dosa yang tidak pernah puas. Amsal 30 ayat 15. Boleh ditampilkan ayatnya? Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Dalam terjemahan lama, berilah. Dalam terjemahan bahasa Inggris, give and give. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Jadi ini termasuk golongan yang tidak pernah puas. Tadi disebutkan apa aja yang tidak pernah puas, termasuk lintah ini. Saya lanjutkan yang ayat 16 ya. Itu yang tak pernah berkata cukup, dunia orang mati, dan rahim yang mandul, dan bumi yang tak pernah puas dengan air, diserap terus, dan api yang tak pernah berkata cukup. Api itu menjilat, membakar makin besar dan makin besar, tidak pernah puas. Apalagi api neraka, ya, tidak padam, ya, apinya tidak padam, terus tidak pernah puas. Jadi saya lihat di Google, gimana sih lintah itu, ya, saya lihat lintah itu sejenis cacing, saudara, hermaprodit, jadi berkelamin ganda, jantan, betina dalam satu tubuh itu. Kedua ujungnya itu ada alat pelekat untuk melekatkan diri kepada mangsanya. Yang di belakang tuh ototnya kuat sekali. Kadang-kadang itu lingkarannya itu, lingkaran yang bagian belakang ini lebih besar dari lingkar tubuhnya. Yang di depan ini bentuknya seperti mangkok, berbibir tebal gitu, mengisap darah mangsanya, binatang atau manusia. Lalu di itu ada sederet gigi di bibirnya itu, di mulutnya itu ada sederet gigi, ada deretan gigi. Dan ada bintil-bintil. Bintil-bintil itu mengandung hirudin namanya. Hirudin itu bisa mencegah pembekuan darah. Jadi nggak bisa beku, darahnya diisep terus gitu. Makanannya cuma ngisep darah dan tidak pernah puas, melekat kuat. Siapa yang pernah lihat lintah? Andreas pernah lihat lintah nggak? Pernah? Menjijikkan nggak? pernah digigit enggak? Enggak. Oh, saya punya teman, saudara, ya, di AB Pura. Waktu itu ada seminar di AB Pura Irian, seorang pendeta. Dia ke tempat, suka jalan ke tempatnya suku yang sulit dijangkau. Dia jalan, naik gunung, turun lembah, nyeberangi sungai gitu ya, sulit karena memang sulit dijangkau suku itu. Dia suka digigit lintah katanya pada saat dia nerobos hutan atau nyeberangi sungai gitu, dia suka menemukan lintah itu. Dan lintah itu sulit dilepas. Kalau sudah menghisap itu kuat sekali dan sulit dilepas. Ada orang bilang dikasih air tembakau, betul nggak, Andreas? Dikasih apa supaya bisa lepas? Mungkin Andreas ahlinya tuh. Dikasih apa? Supaya apa? Oh, kasih api rokok baru bisa lepas gitu. Sulit lepas, mengikat kuat, menghisap mangsanya, menghisap darah. Dalam ayat ini disebut tidak hermaprodit, tapi beranak-anak perempuan, terus anaknya 2. Jadi lintah itu beranak perempuan 2, beranak lagi masing-masing 2, beranak lagi 2,
akhirnya menjadi deret ukur, saudara. Dari 1 jadi 2, jadi 4, jadi 8, jadi 16, jadi 32, jadi 64 dan seterusnya. Berkembangnya sangat cepat. Ya. Apa artinya buat kita semua? Kenapa ini ditulis di Alkitab? Cuma 1 kali disebut dalam Amsal ini. Kita lihat bahwa saya beri judul lintah dosa yang tidak pernah puas. Seperti dosa, lintah itu mengikat kuat, tidak bisa lepas kalau dibiarkan, ya. Dan terus beranak-anak. Dosa itu juga gitu, beranak-anak dosa secara kualitatif juga secara kuantitatif. Dosanya makin lama makin naik kalau tidak segera dibereskan, dan itu juga makin memperbanyak dosa yang lain. Misalnya ini dusta, bohong gitu ya. Nah itu untuk menutupi dosa dusta yang pertama harus berdusta lagi kan. Nah nanti selanjutnya juga demikian, ditutupi dengan dusta yang lain. Makin banyak dustanya, dan itu kualitasnya juga akan makin meningkat. Itu yang sederhana. Begitu juga dengan dosa-dosa yang lain, dosa perzinahan dan lain-lain. Segala segi hidup itu, kalau kita melanggar firman Tuhan, itu akan terus beranak-anak dan tidak pernah puas. Dosa selalu membuat kekacauan, ribet katanya orang Jawa. Betul ribet ya Bu Iin? Ribet, sulit, membuat sulit. Sejak awal itu waktu Hawa kena tipu muslihat iblis, apa yang terjadi? Hawa harus keluar dari Taman Eden. Semestinya sudah enak, sangat ideal di Taman Eden itu. Tapi karena Hawa mendengar, lebih percaya kepada suara iblis daripada suara Tuhan, keinginannya timbul. Waktu ditawari, ini loh enak, buah pengetahuan baik dan jahat, ya, kamu bisa seperti Allah gitu. Lalu Hawa ingin, hatinya ingin, dan Hawa ambil itu, dimakan dan jatuh dalam dosa. Akhirnya harus keluar dari Taman Eden. Dan itu turun temurun, berkembang terus dosa itu ya, terus secara turun menurun. Itu dosa terus berkembang sampai akhirnya di zaman Nuh, sampai Tuhan udah aku enggak mau berbantah-bantah lagi dengan manusia. Dosanya sudah kelewat batas gitu ya. Dan akhirnya Tuhan hukum dengan air bah. Cuma 8 orang yang selamat untuk meneruskan keturunan. Ya. Jadi kita lihat dosa itu membuat ribet, sulit. Dosa apapun saudara, perselingkuhan sulit. Bohong sana, bohong sini, nutupi sana, dan banyak lagi dampak yang jelek ya. Jadi kita lihat bahwa, kita baca satu ayat ya, 1 Yohanes 3 ayat 4. Hawa sudah melanggar perintah Allah dan menuruti suara iblis. 1 Yohanes 3 ayat 4. Tiap orang yang berbuat dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Pelanggaran akan hukum Allah. Jadi setiap pelanggaran akan hukum Allah itu jadi dosa. Tuhan itu sudah menata sedemikian rupa ya, sudah tatanan Allah itu sudah sempurna. Kalau dituruti itu akan menghasilkan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Tuhan punya rencana di masa depan akan memberikan rancangan damai sejahtera. Nah, kalau kita melanggar, berbelok,
bisa nyampe enggak kepada tujuan? Pasti tidak. Ya, sebab itu saya berikan firman Tuhan ini supaya saudara tidak berbelok-belok dan fokus kepada tujuan, tidak berdosa, tidak terikat dengan lintah dosa ini. Kita lihat saudara, waktu Hawa itu jatuh dalam dosa, juga Adam ikut jatuh. Ular Adam dan Hawa dikutuk, dan kutuk Tuhan kepada ular. Kita baca Kejadian 3:15. Kejadian 3:15. Tiap orang, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkau maksudnya ular, ini kutuknya terhadap ular, ya. Antara keturunanmu dan keturunannya, benihmu dan benihnya. Tuh, benih Hawa dan benih ular. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini yang Tuhan katakan kepada ular, kutuk Tuhan kepada ular yang sudah menipu Hawa. Maksudnya apa ini? Jadi ini sudah dinubuatkan sejak awal, nanti keturunanmu akan menginjak ular ini. Tuhan Yesus penggenapannya di atas kayu salib itu menginjak ular, mengalahkan iblis di atas kayu salib, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kedagingan itu harus dimatikan, saudara. Kita harus mematikan daging, baru kita menang terhadap dosa. Begitu juga yang Tuhan Yesus lakukan, dia harus mematikan dagingnya dan dia mengalahkan iblis, dan itu menjadi patron kita semua, ya. Jadi orang-orang tebusan Tuhan ini harus memelihara kekudusan, jangan sampai berdosa. Ini yang terbaik, ini yang terbaik saudara, supaya bisa tumbuh terus menuju rencana Allah yang mulia. Kita akan dijadikan sama seperti Tuhan Yesus. Jangan biarkan dosa sekecil apapun itu muncul, sekalipun dalam pikiran, dalam angan-angan, ditolak dalam nama Yesus. Kalau masih dalam pikiran itu lebih mudah ditangani daripada sudah timbul dalam perbuatan. Kalau sudah timbul di dalam perbuatan, sulitnya, apalagi kalau sudah keras hati. Seperti cambah dan pohon yang sudah berkali-kali saya ilustrasikan, selagi kecambah mudah dicabut, tetapi kalau sudah menjadi pohon yang besar, perlu peralatan yang canggih untuk menghabiskan itu semua. Ya, jadi sejak dari dalam pikiran, sejak di dalam hati itu ditolak dalam nama Yesus. Begitu timbul pikiran jahat, angan-angan, rencana yang jahat, itu diusir dalam nama Yesus. Dan kalau kita sudah mahir, itu tidak sulit, sangat mudah untuk mencabut itu semua. Tapi kuncinya dalam nama Yesus, dan harus betul-betul punya kerinduan. Aku mau lepas, aku tidak mau. Orang lahir baru itu cinta kebenaran, benci dosa. Tidak mau berjinak-jinakan dengan dosa, tapi haus, lapar dan haus akan kebenaran. Kepengen nyari Tuhan, kepengen mencari kebenaran, haus akan hadiratnya. Itu seharusnya orang-orang yang lahir baru, ya. Tidak melesatkan kedagingan. Melesatkan kedagingan itu gini saudara, memberi makan kedagingan kita dengan hal-hal yang bukan dari Tuhan, tapi dari dunia. Pornografi,
dinikmati. Wah, lah itu bisa merangsang. Hatinya tidak dipelihara, justru diberi makan, dikenyangkan. Itu yang membuat dosa terus dirangsang dan akhirnya keluar dalam perbuatan. Kita sudah ditebus, sudah kudus, jangan balik lagi. Semua jembatan itu dibuang. Kita sulit membuang handphone kita. Sulit kan? Perlu kok. Ya. Kalau tidak salah pakai, handphone itu sangat berfaedah. Tapi kalau salah pakai, itu di situ ada. Tinggal pencet sini, pencet sana, bisa pindah jalur. Kudus dan tidak. Ya. Kudus dan tidak, tinggal pencet-pencet gitu sudah keluar yang makanan buat daging itu sudah keluar. Jadi biar kita semua tahu mana yang baik, mana yang jelek, mana yang dosa, mana yang kudus, mana yang berkenan kepada Tuhan dan tidak, dan mana yang sempurna. Kita harus tahu betul itu, ya. Jadi kita harus hidup dalam roh supaya kehendak daging itu tidak digenapi. Kita baca ayatnya, Galati 5, 16 dan 17. Galati 5 ayat 16-17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Hidup oleh roh itu penuh roh dan dipimpin oleh roh. Dipimpin roh itu taat akan firman Tuhan, mematikan kedagingan. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Ya. Jadi kita harus pilih, mau pilih roh atau mau menuruti daging. Kalau mau menuruti daging, akhirnya bisa jadi lintah dosa ini, mengikat, menghisap, tidak pernah puas. Banyak contoh-contoh dalam Alkitab, saudara ya, yang saudara bisa, saya kira semua saudara sudah tahu, tidak pernah puas, ya. Ini nanti saya jelaskan itu. Lintah itu masih bisa dilepaskan dengan cara-cara tertentu. Tadi dengan dengan rokok, ya, bara rokok itu bisa dilepaskan, atau dengan air tembakau gitu bisa lepas. Tapi dosa tidak bisa dengan cara ilmiah, tidak bisa dengan uang, tidak bisa dengan kecanggihan teknologi untuk melepaskan dosa, tidak bisa. Dengan kekuatan sendiri tidak bisa. Hanya darah Yesus yang bisa melepaskan orang berdosa. Itu waktu pertama kali kita bertobat, yang bisa melepaskan dosa itu hanya darah Yesus. Pengampunan dari Tuhan itu yang bisa melepaskan kita dari dosa. Tidak bisa dengan cara-cara duniawi. Dengan teknologi canggih pun tidak bisa. Harus dengan cara ilahi. Kalaupun kita tahu ada dosa, ingat 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita baca ayatnya ya. Kita baca mulai dari ayat 8. 1 Yohanes 1, 8, 9. Kalau toh sampai berdosa ini, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, padahal ada dosa, ini maksudnya. Kalau kita ngomong tidak ada dosa, padahal berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya. Tuhan itu Maha Pemurah, Maha Pengampun. Saudara, kalau kita berdoa, Tuhan ampun, aku nih anakmu nakal loh Tuhan, tapi minta ampun gitu, minta kemurahan Tuhan, diampuni sama Tuhan. Tapi jangan dengan sengaja, ya. Jangan dengan sengaja berdosa sudah tahu.
dilarang, itu tidak boleh menurut firman Tuhan, tapi dilanggar dengan sengaja, dan itu berulang-ulang. Dengan sengaja berulang-ulang, itu mempermainkan kemurahan Tuhan. Dan Tuhan punya batas, saudara, ya. Kemurahannya itu ada batasnya, ya. Jadi jangan permainkan kemurahan Tuhan, jangan permainkan anugerah Tuhan. Jangan seperti Kristen anjing dan babi. Anjing itu muntah, dimakan lagi, ada sosis, ada sosis dimakan. Babi sudah masuk kubangan, diangkat dari kubangan, itu sukanya dalam kubangan babi itu. Dikeluarin, masuk lagi ke situ, memang suka. Ya, jadi kita jangan seperti itu. Tapi kita harus segera tahu, dalam pikiran timbul dosa. Misalnya dalam angan-angan sudah merencanakan sesuatu yang di luar rencana Tuhan, kita langsung tangani. Tidak, aku tidak akan melakukan. Ya, jadi kita harus betul-betul bisa menanggapi dengan benar, ya. Itu dosa itu tidak pernah puas, saudara. Kita lihat sekarang yang lagi marak apa? LGBT, lesbian, gay, biseksual, iya, transgender. Itu karena apa? Karena dosa tidak pernah puas, terus mencari kepuasan yang penyimpangan seks itu dinikmati supaya puas, tapi mereka tidak pernah puas. Dan kalau tidak bertobat, akhirnya masuk neraka yang apinya tidak pernah padam dan tidak pernah puas. Ulatnya tidak pernah puas menggigit, ngerokoti, dan tidak mati. Itu yang digigit itu juga sampai kekal. Betapa menderitanya. Saya nggak nakut-nakuti loh, itu tertulis dalam Alkitab, ya. Ya, biar kita semua mengerti, jangan berjinak-jinakan dengan dosa, ya. Dosa itu makin berkembang, mengikat, terus ingin dipuaskan, tapi tidak pernah puas. Dan mabuk, saudara. Orang yang jatuh dalam dosa itu mabuk. Saudara lihat orang mabuk bisa melakukan yang benar atau tidak? Pasti tidak. Kata-katanya tuh ngelantur, ya. Apa yang diperbuat itu rasanya di luar akal sehat. Begitu juga orang yang mabuk dalam dosa. Sudah lupa daratan, sudah lupa anak, istri, cucu, lupa nama baik, lupa Tuhan, lupa surga neraka, lupa macam-macam. Pokok bisa menikmati kesukaan dosa yang sementara, nggak mikir, oh Tuhan punya rencana buat aku, lupa semua sudah. Ya. Jadi biar kita terhindar dari itu semua, banyak-banyaklah berdoa dalam roh dan kebenaran. Itu yang membuat kita kuat. Berdoalah dalam roh dan kebenaran. Dan juga Roh Kudus itu akan mengingatkan, kalaupun dalam pikiran ini keluar dosa, dalam hati kita timbul satu dosa, prasangka, iri, sombong, belum keluar dalam perbuatan, hanya dalam hati, ya. Tapi Tuhan sudah mencegah, Roh Kudus mengingatkan, jangan, ya. Orang yang cinta kebenaran, benci dosa, mau terus tumbuh dalam kekudusan, makin kudus akan makin peka. Kalau Tuhan bilang, jangan nak, kita akan merespon dengan benar, iya Tuhan, aku tidak akan melakukan. Itu yang betul, ya. Dan betul-betul ditaati, enggak, aku tidak akan melakukan. Aku mau hidup kudus menuju rencananya. Tetap fokus, terus mengerti firman Tuhan, lapar dan haus akan firman Tuhan, mencari kebenaran, apa sih yang benar.
Itu terus dicari. Kalau banyak berdoa dalam roh dan kebenaran, Roh Kudus itu akan membawa kepada segala kebenaran, dan roh kita ini jadi kuat, dikasih makan kuat, bukan daging kita yang kuat seperti yang saya tadi ceritakan, tapi roh kita kuat, bisa mengalahkan kedagingan, bisa mengalahkan keduniawian yang semakin semarak indah dunia itu. Tapi itu membawa kepada dosa. Siapa yang cinta dunia tidak akan cinta kepada Allah, katanya firman Tuhan. Juga bisa mengalahkan setiap siasat iblis. Iblis itu selalu cari tipu daya untuk menjerat, membawa menjadi pengikutnya dan dibawa ke neraka. Tapi kalau kita bisa kuat, roh kita ini tidak akan menuruti itu semua. Ya. Jadi cari perkara-perkara yang di atas, matikan keinginan dosa sejak awal. Ya, saya akan membacakan lagi apa sih dosa itu, daftarnya dosa. Coba kita baca ya. Galati 5, 19 sampai 20. Sambil kita menyelidik, ada apa sih dalam hatiku ini, apa ada di antara yang dibacakan itu, segera bereskan ya. Perbuatan daging, Galati 5, 19, 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Ini seharusnya perzinahan, adultery. Adultery itu perzinahan, sudah menikah lalu berselingkuh gitu ya. Kecemaran, dalam bahasa Inggris fornication, percabulan, kumpul kebo, masih pacaran sudah hubungan seks. Lah itu fornication namanya. Itu dosa, saudara ya. Hawa nafsu, uncleanness, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ya, jadi jangan ngedu orang, roh pemecah, tapi jadi lem kasih, memperdamaikan. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nggak masuk surga. Iya, nggak masuk surga. Iri aja nggak masuk surga. Dalam disebutkan di situ. Perzinahan, percabulan, penyembahan berhala. Oh, sekarang mungkin kita tidak menyembah patung. Ya, tapi apa penyembahan yang dimaksud penyembahan berhala? Kolose 3 ayat yang kelima. Kolose 3:5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, fornication, kenajisan, uncleanness, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Itu berhala modern sekarang. Jangan disembah, jangan dibuat, jangan dilakukan, ya. Jadi kita harus menghindari itu semua, ditangani dengan baik selagi timbul dalam pikiran. Tadi dalam ayat tadi kan disebutkan untukku gitu ya. Beranak perempuan, beranak lagi perempuan, dan ngomong yang ini anak-anaknya itu untukku, beri dan beri, give and give gitu, serakah. Dosa itu serakah, saudara. Membuat seseorang yang jatuh dalam dosa, membuat orang jadi serakah, dosa apapun. Ya. Ingin lagi menikmati dosa dan tidak pernah puas. Daud itu sudah istrinya beberapa loh. Ya. Tapi masih ingin istrinya orang lain. Istrinya Uria diambil. Karena menuruti, ini kan kita punya pintu gerbang. Mata itu pintu gerbang masuknya dosa. Telinga ini juga pintu gerbang masuknya dosa. Kadang-kadang iblis itu menembak langsung dalam hati dan pikiran kita.
Dari mata turun ke hati. Daud lihat Batseba mandi, ingin. Lalu timbul dosa berantai. Dosa beranak dosa, beranak dosa. Dusta demi dusta. Akal licik keluar untuk menutupi dosanya. Uria dibuat mabuk, ya, disuruh pulang Uria ke rumahnya. Itu Batseba hamil karena dari hasil perzinahan itu. Dan Daud terus nyari siasat, gimana supaya orang itu menganggap bahwa itu adalah anaknya Uria, gitu. Tapi Uria tidak mau pulang, mau sok raja perang kok dia mau enak-enak di rumah sama istrinya, gitu ya. Uria menolak, dan akhirnya Uria dengan sengaja ditaruh di garis depan dalam perang. Itu siasat Daud. Begitu jahatnya Daud, begitu jahatnya. Jadi ini satu contoh, saudara, buat kita ya. Satu contoh, jangan seperti itu. Daud itu seorang yang cinta Tuhan, memperkenankan Tuhan dalam setiap perbuatan dan kata-katanya sejak muda. Tapi karena hatinya tidak dipelihara saat itu, tidak seorang pun kebal terhadap dosa. Kalau tidak dijaga hati ini, Tuhan katakan Amsal 4:23, pelihara hatimu lebih dari segala yang dipelihara, dan dari dalamnya terpancar satu kehidupan. Daud tidak memelihara hati saat itu, dan dia jatuh dalam dosa yang sangat keji dan beruntun beranak-anak. Itu satu contoh yang gamblang buat kita semua. Jangan seperti Daud. Lagi tadi Daud contohnya itu Saul itu iri kepada Daud, dan itu tidak pernah puas, terus mengejar Saul. Dosa itu makin besar sampai akhirnya mau bunuh Daud. Dikejar kemanapun, tugas pemerintahan ditinggal, dia kejar Daud dengan tentaranya. Tidak seorang pun bisa mencegah kecuali Yonatan pada awalnya. Terus itu dikejar untuk melampiaskan hawa nafsunya, melampiaskan irinya jadi besar. Ya, begitu lintah dosa itu. Jadi jangan kita turuti, saudara ya. Bukan cuma Saul, tapi juga Salomo. Saudara tahu istrinya berapa? Gede dan istrinya 1000. Dan mereka, Salomo melanggar firman Tuhan. Jangan kawin dengan orang yang tidak beriman. Tapi Salomo melanggar itu semua. Sampai 1000 dari negara-negara lain, istrinya itu dia ambil. Sampai 1000, tidak pernah puas. Ya, tidak pernah puas. Perempuan Samaria, contoh yang lain ini. 6 suami orang lain dia ambil. Tidak peduli bagaimana istrinya, ya, dari suami yang dia ambil itu juga tidak pernah puas. Sampai akhirnya dia ketemu dengan Tuhan Yesus, minum air hidup, dan baru dipuaskan. Jadi satu-satunya yang bisa memuaskan hati kita, yang betul-betul puas yang sejati, itu hanya kalau kita percaya Yesus, yang membuang setiap dosa kita, dan yang terus itu akan terus dipelihara di dalam kekudusan kalau mau, ya. Itu baru ada satu kepuasan. Tapi yang menuruti iblis, menuruti kedagingan, menuruti keduniawian, itu tidak pernah puas. Rom 3:17 mengatakan itu tidak ada damai dalam hatinya. Tidak pernah ada damai, gelisah,
hatinya gelisah, ya. Jadi kita lihat saudara, Tuhan itu pengampun, pemurah, saya tadi katakan. Sekalipun dosa itu merah seperti kermisi, akan jadi putih seperti salju. Merah seperti kesumba, akan putih seperti bulu domba. Hebat. Hebat. Tapi kita ingat bahwa kalau kita jatuh dalam dosa, itu rencana Tuhan itu merosot, saudara. Bukan lagi rencana kelas 1 tapi merosot. Kita lihat contohnya Musa. Musa itu seharusnya masuk Kanaan bersama bangsa Israel, ya, seharusnya masuk. Tapi karena Musa tidak menghormati Tuhan, dalam peristiwa di air Meriba itu, Tuhan itu bangsa Israel ini memang keras tengkuk, saudara. Bolak-balik ngomel-ngomel, bersungut-sungut dalam kesulitan. Menemui kesulitan ini ngomel, bersungut-sungut. Ketemu, lalu minta ampun. Ya ampun, ya udah diampuni. Nanti lagi gitu. Dalam perjalanan selanjutnya ngomel lagi, dapat kesulitan. Ya, minta ini, minta itu, ngomel. Dan dalam peristiwa di air Meriba ini lagi bersungut-sungut, ya, minta air. Dan Tuhan bilang, lapor Musa ini sama Tuhan, Tuhan ini loh umatmu. Tuhan bilang, kamu berbicara kepada batu itu. Sebelumnya memang itu yang dilakukan. Kamu berbicara, oh enggak, sebelumnya dipukul batu itu, ya. Kamu berbicara ke batu itu akan keluar air dan mereka umat Tuhan ini akan minum air. Tapi ternyata Musa ini marah, melampiaskan kemarahannya kepada bangsa Israel yang keras tengkuk, ya. Lalu dia pukul batu itu sampai 2 kali. Dipukul dengan tongkatnya dan memang keluar air, diminum bangsa Israel. Tapi apa kata Tuhan? Coba kita baca ayatnya, Bilangan 20, 11 dan 12. Itu kisahnya ada dalam Bilangan 20, 2 sampai 13, tapi kita akan baca 11, 12 ayatnya. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Saya ini baca ini rasanya, aduh kasihan Musa, sudah susah payah, nak mau mimpin bangsa Israel, tapi Tuhan suruh, ya, udah disuruh waktu marah lo kok dihukum ndak boleh masuk Kanaan. Ya, orang yang mengerti banyak dituntut banyak. Musa mengerti banyak dan dituntut banyak, nggak boleh masuk Kanaan. Rencananya merosot cuma karena dia melampiaskan marahnya kepada bangsa Israel yang keras tengkuk ini. Jadi biar kita berhati-hati, ya. Dosa itu bukan cuma merusak diri sendiri, saudara. Beberapa sudah saya ceritakan, ya. Bukan cuma merusak diri sendiri, tapi juga orang sekitar kena dampaknya. Kita lihat perselingkuhan, dampaknya apa? Istri sakit hati, anak sakit hati, rumah tangga jadi broken home. Ya, kadang tidak sedikit yang anak-anak terus jadi brutal karena perselingkuhan. Ayahnya berontak, melakukan banyak macam dosa. Hubungan suami istri jadi tidak harmonis, sekalipun itu masih dalam pikiran. Tidak lagi bisa melakukan hal-hal yang wajib.
seharusnya dia harus melakukan ini kepada anaknya, tidak lagi. Kepada suaminya, tidak lagi. Ya. Lalu melahirkan dusta. Banyak hal disembunyikan. Dan tidak bisa mengambil keputusan yang bijak kalau tidak dibereskan. Saya tidak membesar-besarkan. Saya melihat banyak hal, ya, dalam pelayanan. Kalau seorang sudah jatuh dalam dosa perselingkuhan, itu tidak bisa lagi bijaksana dalam mengambil keputusan. Ya. Jadi saudara ingat-ingat hal ini, betapa jahatnya dosa itu. Bisa beranak-anak dosa yang lain. Lagi Daud, saya berikan contoh. Itu satu contoh yang gamblang supaya kita tidak melakukan yang seperti itu. Banyak tindakan Daud yang gelap, perbuatan-perbuatan licik, ya. Dan Daud harus menanggung dosanya. Harus nanggung, saudara. Itu sudah dinubuatkan. Kamu berzinah sembunyi-sembunyi dan kamu akan, itu istrinya lalu dijinai sama Absalom terang-terangan di siang hari bolong gundek-gundeknya, dan anaknya mati dari hasil perzinahan dengan Batseba. Ya, jadi semua itu ada akibat yang harus ditanggung. Dosa itu tidak diam, ya, tidak diam, tapi terus bergerak seperti kanker, ya, bergerak dan berakibat fatal kalau tidak dibereskan. Sejak awal, sekali lagi saya katakan, sejak ada dalam pikiran itu dicabut keluar, tidak sulit. Dosa itu selain merusak diri, merusak orang-orang sekitar, menyakitkan hati Tuhan juga. Hatinya Tuhan sakit. Sama dengan orang tua, kalau anaknya berbuat dosa, aduh sakitnya lebih daripada orang lain yang berdosa. Sakit. Begitu juga Tuhan, karena cinta. Ya, cintanya sama kita sampai nyawanya dikorbankan, darahnya dicucurkan buat kita. Tapi apa yang dibuat oleh bangsa Israel menyakitkan hati Tuhan. Ya, bukan cuma menyakitkan, banyak istilah-istilah dalam Alkitab, ya. Coba kita baca satu-satu, ya. Dalam Ulangan 31:29 itu jelas disebutkan, menimbulkan sakit hatinya dengan perbuatan tanganmu, ya. Sebab aku tahu bahwa Ulangan 31 ayat 29, sebab aku tahu bahwa sesudah aku mati, kamu akan berlaku sangat busuk, ini kata-kata Musa, dan akan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu. Sebab itu di kemudian hari malapetaka akan menimpa kamu apabila kamu berbuat yang jahat di mata Tuhan dan menimbulkan sakit hatinya dengan perbuatan tanganmu. Sakit hatinya Tuhan. Lalu Daud, ya, bagaimana Tuhan mengistilahkan karena dosa Daud. Ini isi hatinya Tuhan, saudara, ya. Ungkapan isi hati Tuhan kalau umatnya berdosa. 2 Samuel 12 ayat 9. Mengapa engkau menghina Tuhan? Menghina dengan melakukan apa yang jahat di mataku. Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Kita lihat menista, menghina Tuhan. Lalu dalam ayat lain 2 Samuel 12 ayat 14. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati.
Yesaya 7 ayat 13 itu melelahkan Tuhan, melelahkan orang dan melelahkan Tuhan, itu dosa. Yesaya 7:13, lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga, melelahkan Tuhan. Lalu lagi Yesaya 43:24, saya tunjukkan semua ini supaya saudara mengerti dengan baik apa sih isi hati Tuhan kalau kita berdosa. Yesaya 43:24, engkau tidak membeli tebu wangi bagiku dengan uang, atau mengenyangkan aku dengan lemak korban sembelihanmu, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusai aku dengan kesalahanmu. Kita lihat hati Tuhan sakit, hati Tuhan sedih, hati Tuhan itu dinista, dihina, disusai, dilelahkan. Seharusnya kita senangkan saudara, dia sudah berbuat banyak buat kita, kasihnya sudah dicurahkan limpah buat kita. Seharusnya kita harus menyenangkan hatinya, bukan disusahkan. Iya, kita ini sangat berharga di hadapan Tuhan, sangat-sangat berharga, sudah ditebus dengan harga yang tidak ternilai. Tidak ternilai. Berapa saudara mau bayar darah Yesus? Tidak bisa, dengan apapun tidak akan terbayar. Kasihnya tidak terbayar. Biar kita semua menghargai seperti Tuhan menghargai. Tuhan tuh lihat kita yang sudah ditebus, aduh kamu berharga nak. Ya, kamu berharga. Biar kita juga menghargai diri kita sendiri dan juga orang-orang tebusan Tuhan yang lain. Kita hargai. Jangan dicemarkan. Bait Allah itu Roh Kudus ada di dalam kita. Kita ini bait Allah, rumahnya Allah. Roh Kudus ada di dalam kita, jangan cemarkan itu. Ya, kita hargai betul-betul, berharga. Kita ini sangat berharga, tidak ternilai. Ya, jadi jangan cemarkan. Kalau seorang itu terus hidup dalam kekudusan, saudara ya, memelihara hati, taat kepada firman Tuhan, itu jangan dilakukan nak. Iya Tuhan. Itu semakin hari itu akan semakin peka. Ya, akan semakin peka. Sama seperti ini. Ini di rumah bongkar-bongkar dapur. Wah, ada orang ngebor, ada orang macam-macam. Itu debunya kemana-mana. Saya pegang serbet, waduh ngeres ya katanya orang Jawa itu. Iya, ada debunya. Pegang apa-apa lu ada debunya. Ini terasa sekali. Orang yang bersihan itu peka sekali. Ya, tapi kalau orang yang sudah biasa cemot-cemot itu ya udah nggak terasa. Ya, tapi kalau yang bersihan itu terasa sekali. Begitu juga dengan dosa. Kalau kita terbiasa taat, terbiasa hidup kudus, menolak dosa, itu kita akan merasa ini dosa, jangan dilakukan. Ya, kita akan semakin peka dan itu yang membuat kita tumbuh terus di dalam kekudusan. Jangan berjinak-jinakan dengan dosa. Cari perkara-perkara yang di atas seperti tadi firman Tuhan, berdoa dalam roh dan kebenaran, layani Tuhan lebih sungguh-sungguh, lakukan apa yang Tuhan mau. Praise and worship, cari hadiratnya. Kita lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Kita akan terus tumbuh sampai mencapai finishing well. Akhirnya Tuhan berkata, baik perbuatanmu, hambaku yang baik dan setiawan. Engkau setia dari hal yang kecil dan akan dipercayai hal yang lebih besar. Kita baca ayatnya, Matius 25 ayat 21 dan 23. Itu satu perumpamaan tentang yang diberi, hamba yang diberi 5, 2 dan 1 talenta.
Yang 5 menghasilkan 5 karena setia dan baik. Yang 2 menghasilkan 2 lagi, ya, dilipat gandakan. Dan Tuhan mengatakan hal yang sama, persis sama kata-katanya. Tapi kepada yang satu disimpan dan berkata Tuhan jahat, gitu, berprasangka buruk. Padahal diberi loh, ya, tentunya diberi sesuai dengan kemampuan. Tapi dan apa yang Tuhan katakan kepada hamba yang baik dan setia, kita baca Matius 25 ayat 21 dan 23, sama itu isinya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Jadi bahagia, saudara, ya. Setia dari yang kecil. Ketaatan yang kecil-kecil itu sudah menyukakan hati kita. Coba saudara praktekkan, saudara taati hal yang kecil itu menjadi kesukaan besar dalam kehidupan kita. Tanamkan juga dalam diri anak-anak, ya, nilai-nilai kekudusan. Nilai-nilai kekudusan tanamkan kepada anak-anak kita sedini mungkin, seberapa banyak dia bisa mengerti tentang kejujuran, tentang iri hati, tentang dusta. Kadang-kadang tuh kalau masih kecil lucu, ya. Kamu ambil ini ya? Enggak kok. Gitu ya, sambil gini-gini gitu, ditaruh di belakang. Enggak kok. Lucu ya, Pak? Anak kita lucu loh. Jangan saudara, ya, sejak awal. No, apa yang di belakangmu itu kamu tidak baik itu, ya. Kamu harus berbicara jujur. Tanamkan. Seorang ibu, saudara, ya, anaknya yang laki itu mengidap satu penyakit, ada virus di levernya. Ibu ini berdoa supaya penyakitnya disembuhkan. Lalu satu kali dia tahu bahwa anak ini bohong, dusta. Ditanya, berdalih. Ditanya lagi, berdalih. Sampai akhirnya ibu ini ngomong, kamu bohong. Ya. Anaknya masih SD kelas 6 kalau nggak salah. Kamu bohong. Berdalih, akhirnya ibu ini sampai nangis, saudara, untuk menanamkan kekudusan, untuk supaya tidak berdusta, sambil nangis menghadapi anak kelas 6 ini. Karena ibunya ini kepengin dia sembuh, didoakan supaya sembuh, tapi ternyata tidak. Sampai nangis, akhirnya dia ngaku, ya. Jadi tanamkan, kalau seorang tua itu mengerti, dia akan menanamkan kekudusan dengan konsisten. Jangan hari Senin ngomong jangan, Selasanya boleh, Rebonya jangan, Kemisnya boleh. Jangan, tapi harus konsisten, ya. Misalnya contoh ini. Kaum remaja itu kan suka ikut-ikutan temen, pakaian, waduh, buka-buka atas bawah tengah belakang. Tanamkan kepada mereka, nak, ini Alkitab menyebut pakaian sundal, ada loh ayatnya. Lalu mungkin anak itu berdalih, teman-temanku ya banyak kok mah yang pakai celana sampai ininya sampai ke sini, ya, batasnya itu sudah tidak ada batas sudah. Katakan mereka tidak mengerti firman Tuhan, tapi kamu mengerti. Kadang-kadang jarak, ya, tambah dilarang tambah pakai. Itu perlu kuasa. Jangan dibiarkan. Pada saat dia keluar pakai itu, katakan, ganti bajumu.
Ya. Mungkin untuk pertama kali dia berontak, tapi itu sangat berfaedah. Lakukan itu dengan konsisten, tapi jangan lupa dicintai, saudara ya. Kasih itu kadang-kadang lemah lembut, tapi kadang-kadang berupa rotan untuk pendisiplinan. Kadang-kadang suara lembut, kadang-kadang harus keras. Jangan dibiarkan, nggak apa-apalah, dusta sedikit, nggak apa-apa. Nanti tidak modern. Jangan, saudara. Yang kita pegang di negara manapun adalah firman Tuhan. Tanamkan nilai-nilai kekudusan dalam diri anak, juga di dalam diri kita. Mungkin beberapa di antara saudara, tante ini terlalu ekstrem. Firman Tuhan tidak ekstrem. Itu tercatat dalam Alkitab, dan itu yang terbaik. Alkitab itu manualnya manusia. Tuhan yang menciptakan manusia, dan Tuhan tahu apa yang terbaik buat manusia. Itu ditulis dalam Alkitab. Peraturan-peraturannya, firman Tuhan. Ini surat cinta. Alkitab itu surat cinta buat kita semua. Ya, jadi saudara jangan sampai terjebak di dalam dosa. Ada dosa yang lain sedikit lagi yang kelihatannya pasif, saudara. Itu dosa kan biasanya aktif, mencuri aktif, berdusta aktif. Tapi ada dosa yang pasif kelihatannya. Kita baca ayatnya, Yakobus 4 ayat 17. Coba, Yakobus 4:17. Kalau seorang tahu berbuat baik, tetapi tidak melakukan, ia berbuat dosa. Loh, kan pasif. Tahu berbuat baik tapi tidak melakukan, itu jadi dosa. Loh, apa dosa yang ini juga beranak pinak? Iya. Contohnya, ini kan tidak melakukan hal-hal yang baik yang seharusnya dilakukan. Tahu berbuat baik tapi tidak melakukan. Itu membuat seseorang jadi cuma mikiri dirinya sendiri, jadi egois. Untukku, ya, cuma untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya sendiri, masa bodoh dengan kepentingan orang lain. Dan itu terus beranak-anak, terus ya, jadi serakah untuk dirinya sendiri, dan masuk golongan manusia akhir zaman. Bisa berkembang secara kuantitatif, bisa berkembang juga secara kualitatif. Jadi kita harus betul-betul peka, mengerti kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan. Banyak berdoa dalam roh dan kebenaran, kita punya kuasa untuk mengalahkan tipu daya iblis, untuk mengalahkan keduniawian ini, untuk mengalahkan kedagingan kita. Kita bisa kuat. Tanpa itu susah, saudara. Jangan berjinak-jinakan dengan lintah dosa yang tidak pernah puas. Ya, lepaskan sejak dalam pikiran, buang segala jembatan yang bisa menarik ke sana. Miliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Ya, jadi kita semua sudah mengerti ini akibat-akibatnya apa untuk diri sendiri, untuk orang lain di sekitar, untuk Tuhan. Ya, akibatnya iblis seneng, saudara. Kalau saudara sampai digigit lintah itu, waduh, iblis senengnya. Tapi jangan senangkan iblis, senangkan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya akhiri. Ini yang baru pertama kali. Siapa? Velia. Waduh, firmannya kok tentang lintah gitu ya. Nggak selalu gitu. Puji Tuhan ya. Ayo kita bangkit berdiri ya. Kita nyanyi, Tuhanku mau menyenangkanmu.
Tapi ini untuk kebaikan saudara semua ya, supaya saudara tidak digigit lintah yang tidak pernah puas dan terus give and give, serakah itu ya. Puji Tuhan, haleluya. Kita nyanyikan ini dengan segenap hati. Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, agar aku menyenangkan-Mu. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Katakan sama-sama, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Biar musik yang mengalun, mari kita tutup mata kita. Kita renungkan sejenak apa yang sudah kita dengar dari firman Tuhan. Waktu kita menyanyikan lagu ini, saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Tuhan senang dengan apa yang kita kerjakan? Atau mungkin Tuhan mengatakan ada beberapa hal yang mungkin Tuhan kurang senang dalam kehidupan kita? Mari saudara, pagi ini
dengan hati yang lembut, dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan, dengan sikap hati yang mau merendahkan diri, kita datang di hadapan Tuhan dan kita katakan, Tuhan, aku tidak mau lagi ada lintah-lintah dalam hidupku. Aku tidak mau lagi ada lintah-lintah yang menempel dalam hidupku, Tuhan. Mungkin selama ini kita tahu itu salah, tapi mungkin selama ini kita biarkan itu. Mungkin itu kecongkakan kita, kesombongan kita, mungkin ikatan-ikatan yang tidak kelihatan oleh orang lain, tapi kita sendiri tahu kalau itu salah, kalau itu tidak menyenangkan hatinya Tuhan. Mari saudara, pagi ini dengan penuh komitmen, apapun yang Tuhan sudah ingatkan, kita mau buang itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau buang itu dengan kuasa Tuhan Yesus. Mungkin itu hal-hal yang kelihatan simpel, mungkin itu perkataan kasar kita, mungkin kita mengatakan, ya ini memang sudah kebiasaan, saya suka kasar, saya suka mengata-ngatai orang. Tapi firman Tuhan berkata, yang namanya dosa tetaplah dosa, yang namanya lintah tetaplah akan menyedot darah. Biar kita sama-sama katakan di hadapan Tuhan, mulai hari ini aku mau lebih indah lagi di hadapan-Mu Tuhan. Mulai pagi ini aku mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar kita senangkan hati Tuhan. Dan waktu Tuhan berkenan, Tuhan akan curahkan favor-Nya, Tuhan akan curahkan perkenanannya dalam hidup kita, dan kita akan hidup limpah dalam berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyenangkan-Mu, senangkan. Apakah kita rindu betul-betul menyenangkan hatinya Tuhan? Apakah betul-betul itu kerinduan kita, saudara? Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Katakan sekali lagi, hanya itu kerinduan. Haleluya. Kami mau senangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu. Sucikan kami, kuduskan kami, pimpin kami Tuhan. Sikaramaya ramaya 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 ramase, sikaramaya ramaya 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 ramase. Murnikan kami Tuhan, murnikan kami Tuhan. Sikaramaya ramaya ramaya ramase. Kami rindu menyenangkan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami rindu membuat Engkau senang lebih lagi dengan hidup kami Tuhan, dengan perkataan kami Tuhan, dengan cara hidup kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Ini tangan kami, pegang tangan kami, angkat kami lebih tinggi lagi bersama-Mu Tuhan. Kami mau senangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sikaramaya ramaya 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 ramase. Kami mau buang Tuhan kalau masih ada lintah-lintah itu dalam hidup kami. Kami mau buang di dalam nama Yesus, dengan kuasa Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau merdeka bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran
kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan, hidup kami akan merdeka Tuhan. Tidak boleh lagi ada lintah-lintah yang menempel dalam hidup kami, yang menyedot kehidupan kami, yang menyedot berkat-berkat rohani dari dalam hidup kami. Kami mau hidup melekat hanya kepada Engkau Tuhan. Kami tidak mau dilekati oleh lintah-lintah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ingin menikmati hidup yang utuh dalam kerajaan surga bersama dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu dengan utuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan, jagai setiap kami umat-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, ada begitu banyak lintah di luar sana Tuhan, yang bisa menyerang hidup kami, yang bisa menyerang hidup anak-anak kami, generasi penerus kami. Kami berdoa saat ini Tuhan, pegang tangan kami Tuhan, tuntun hidup kami Tuhan, pimpin masa depan kami Tuhan. Kami mau mengatakan, kami mau mendeklarasikan, tidak boleh ada lintah menempel dalam kehidupan kami Tuhan. Hidup kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan, bukan untuk disedot oleh lintah. Mari Tuhan, Kau tolong kami Tuhan, Kau tolong kami Tuhan, biar hari makin hari Tuhan, kami semakin menikmati berkat-Mu Tuhan. Kami semakin menikmati indahnya hidup bersama dengan Engkau tanpa disedot oleh lintah-lintah itu. Mari Tuhan, ini hidup kami Tuhan, ini hati kami Tuhan, ini pikiran kami, ini cara hidup kami. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat tante yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, buat setiap kami Tuhan. Kau berkati lebih lagi Tuhan, Kau urapi Tuhan dengan kelimpahan dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Kau berikan lebih lagi pembukaan firman-Mu untuk menggembalakan kami, untuk memimpin kami, untuk mengenyangkan kami dengan kebenaran firman-Mu dan juga perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap kami yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang tanamkan, Roh Kudus Engkau yang terus berbicara buat kami, sehingga kami selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Biar setiap kita yang mau terus hidup menyenangkan hatinya Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara.